Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi, NIM 12220173, kelas 127C01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Pradipta Nugroho, NIM 122200200. Terima kasih. Saya Nurul Arifin dengan NIM 122200085. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Topan Ginanjar, NIM 12220193. Terima kasih. Nama Ilham Bagus Prasetya, NIM 122201328. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Setiawan, NIM saya 1222200083. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Cloud Computing, yaitu kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah penggabungan teknologi komputerisasi dengan internet, di mana data dari skala kecil hingga besar tersimpan di server internet. Cloud computing juga bisa dikatakan konsep komputer berbasis internet. Jadi, dengan cloud computing, Anda bisa melakukan pekerjaan layaknya menggunakan komputer, seperti menyimpan, mengakses, dan mengolah data dengan mudah di mana saja dengan dukungan internet. Jenis layanan computing atau jenis layanan cloud computing terdiri dari 3 macam. Yang pertama, SaaS, Software as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service, dan PaaS, Platform as a Service. Selanjutnya, kita membahas tentang SaaS, Software as a Service. Apa itu SaaS? SaaS atau biasa disebut sebagai Software as a Service adalah layanan cloud dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS adalah Office 365, Adobe Creative Cloud, dan Google Apps. Pada layanan SaaS, user layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengurus bagaimana data itu tersimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di maintenance, karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan. Nah, masuk lagi di kelebihan dan kekurangan SaaS. Kelebihan, pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa. Ketersediaan fitur dan reliability aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. User hanya fokus pada data miliknya. Dan kekurangan dari SaaS, Service as a Service, user tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa, karena user tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian, dan slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan layanan PaaS atau Platform as Service adalah layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan user untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS yaitu Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur configuration-nya. Kelebihan dan kekurangan PaaS. Kelebihannya adalah pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan plafon, OS, sistem data web, server, dan firmware aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS
biasanya adalah skalabilitas yang tinggi ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita. Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibiayakan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat ini. Kekurangan layanan PaaS adalah fitur keamanan disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan plafon, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita harus tetap memperhitungkan resiko dan keamanan dari aplikasi kita sendiri. Inilah kelebihan dan kekurangan aplikasi layanan PaaS yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. IaaS, Infrastructure as a Service. Layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik, kotak server, dan komputasi virtual. Ya, IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Untuk kelebihan IaaS sendiri adalah pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa. Ketersediaan fitur dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. User hanya fokus pada data miliknya. Untuk kekurangannya sendiri adalah user tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa karena user tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan. IaaS bersifat multi-tenant sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum, tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita coba untuk demonstrasikan instalasi software as a service. Kita pilih on cloud. Kita buka VirtualBox. Di sini menggunakan VirtualBox. Langkah selanjutnya kita import file yang kita download. Jadi di sini saya menggunakan file OVA, ya. Kita import virtual appliance kita cari file OVA kita yang tadi download di Univention. Nanti saya kasih tahu linknya download dari mana. Kita pilih filenya, kita tunggu sampai muncul. Oke, kita muncul. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mendapatkan file ini di websitenya Univention. Di sini ada VMware Image, VirtualBox Image, VMware ESX Image, semua ada di sini. Jadi saya pilih download VirtualBox Image dan jadinya OVA seperti ini. Lalu kita next. Nah, kita beri nama server kita coba tugas. Jadi ini seperti apa ya, mempersingkat waktu. Jadi kita nggak perlu install OS on cloud-nya itu sendiri karena kita dapat image on cloud itu sendiri. Jadi hanya kita settingan awalnya saja. Jadi mempermudah kita untuk membuat cloud storage yang kita mau. Oke, sudah selesai. Kita coba running virtual mesin kita tadi, bikin tugas. Kita tunggu bootingnya sampai selesai. Kita lanjut. Masih loading on cloud-nya ya, belum up. Nanti up akan ada tampilannya settingan awal kita. Oke, tampilan awal seperti ini. Kita pilih bahasanya English, terus kota kita Jakarta, terus kita next saja. Kita oke. Itu valid karena kita belum dapat IP. Nah, kita IP DHCP nya kita cek. Kita tunggu. Nah, sudah dapat IP. Kita next. Kita tunggu.
Oke, nah setelah loading selesai akan muncul tampilan seperti ini. Defaulted pilih paling atas, lalu kita next aja. Kita isi untuk organization name-nya bebas, tapi untuk email ini harus diperhatikan email yang aktif karena akan dikirim lisensinya dari Univention. Passwordnya ini kita isi password untuk login pertama kali di server OnCloud kita. Jadi administrator, passwordnya nanti akan digunakan untuk login. Kita next lagi. Lalu ada konfigurasi settingnya. Kita configure sistem, pilih loading, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, loading selesai, server akan reboot atau nge-restart. Kita tunggu. Nah, setelah selesai merestart, akan ada jendela tampilan IP. Nah, IP ini digunakan untuk kita buka melalui browser. Tapi sebelum kita mengakses IP ini di browser, pastiin dulu kita udah dapat lisensi dari Univention untuk OnCloud yang kita buat ini. Kita buka browser, masukin IP yang di jendela tadi, lalu akan muncul tampilan untuk ngupload lisensi. Nah, lisensi ini yang saya bilang tadi yang di email dari Univention ke email kita. Kita coba upload ya lisensi filenya. Kita tunggu. Oke, aktivasi berhasil. Selanjutnya kita buka browser, kita masukin IP yang tadi. Di sini ada tampilannya seperti ini. Kita coba setting atau kita buat user dulu. Kita pilih UCS ini untuk setting. Kita login dulu administrator. Nah, tadi password yang kita pakai, kita setting sebelumnya. Oke, selanjutnya tampilannya jendela seperti ini. Kita pilih user. Kita coba tambahkan user baru. Oke, tambah user, kita masukkan user. Kita tambahkan kita buat user 1. Kita tambahkan lagi user, kita buat user 2. Kita buka browser, kita coba login menggunakan user yang kita buat tadi. Tampilannya seperti ini, kita close. Di sini kita bisa lihat seperti Google Drive, tampilannya ada folder yang bisa di-share. Kita coba untuk upload file yang kita coba ya. Kita coba upload file iblis ini. Oke, sudah masuk. Oke. Selanjutnya kita coba device lain. Tapi sebelumnya kita download aplikasi OnCloud untuk desktop. Kita install aplikasi OnCloud-nya seperti biasa, di next aja sampai finish. Lalu launch aplikasinya. Akan jendela seperti minta server address, kita masukkan server address OnCloud kita. Jangan lupa menggunakan TTPS. Kita masukkan IP server OnCloud kita. Oke, kita next. Oke, masih salah. Oke, kita tambahkan OnCloud foldernya. Next. Masukkan user yang kita buat tadi, user 1, passwordnya kita masukkan. Kita pilih synchronize everything, lalu kita connect. Ini akan synchronize. Nah, setelah synchronize selesai, kita coba lihat di file explorer komputer kita. Nah, udah muncul nih seperti OneDrive.
Jadi OnCloud ini ya seperti OneDrive. Apapun yang kita simpan di sini akan tersimpan di storage cloud kita. Jadi kesimpulannya, OnCloud ini seperti Google Drive atau OneDrive. Jadi kita bisa install aplikasinya di komputer kita, jadi secara otomatis sinkronisasi ke cloud storage kita. Jika ada masukan atau pertanyaannya, silakan tulis di kolom komentar. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih.